Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan, mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Bibah Nur Syamri Utami dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi perencanaan wilayah pedesaan dengan dosen pengampu Bapak Hamyana SST MSI. Penetapan prioritas program. Yang pertama ada analisis SWOT. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning 5 South East Europe Energy Dialogue Thessaloniki 2-3 Juni 2011 disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlakukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Oleh karena itu sangat disayangkan jika pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengacu pada perencanaan infrastruktur bidang PUPR yang tidak menggunakan pendekatan terpadu. Selanjutnya, kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Pertimbangan yang tidak dapat diabaikan antara lain fungsi, merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan dan dipergunakan. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam pemberian pelayanan. Waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan. Besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Kewenangan atau pembagian urusan. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Butir C, pembagian urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kewenangan atau pembagian urusan antara lain 1. Sumber daya air, 2. Air minum, 3. Persampahan, 4. Air limbah, 5. Drainase, 6. Permukiman, 7. Bangunan gedung, 8. Penataan bangunan dan lingkungannya, 9. Jalan, 10. Jasa konstruksi, dan 11. Readiness kriteria. Selanjutnya ada analisis kuantitatif strategic planning metric atau QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot metrik internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap percocokan. Konsep QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Faktor eksternal kuncinya antara lain 1. Ekonomi, 2. Politik atau hukum atau pemerintah, 3. Sosial atau budaya atau demografi atau lingkungan, 4. Teknologi, 5. Kompetitif. Faktor internal kunci antara lain 1. Manajemen, 2. Pemasaran, 3. Keuangan atau akuntansi, 4. Produksi atau operasi, 5. Penelitian dan pengembangan. Analisis kluster. Metode analisis kluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari jumlah kriteria atau multivariabel. Tujuan dan analisis kluster. Tujuan analisis kluster antara lain mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok.
mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok, dan mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Jenis atau macam analisis cluster antara lain K-means cluster atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya, dan hierarchical cluster atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.